Di tengah kesibukan hidup yang semakin padat, kita memang dikelilingi banyak orang. Namun tak jarang hati ini tetap merasa sendiri. Kita datang ke gereja setiap minggu mendengar firman, menyanyi, berdoa, lalu kembali ke rutinitas yang sama, tanpa benar-benar memiliki tempat untuk saling berbagi, saling mendoakan, dan bertumbuh bersama dalam iman. Padahal sejak semula, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berjalan sendirian di dalam perjalanan rohani ini. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 44-47. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dengan sehati mereka bertekun memuji Allah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah rancangan Tuhan bagi gerejanya. Bukan sekedar kumpulan orang yang datang beribadah, melainkan keluarga rohani yang hidup dalam kasih dan kesatuan. Dan disinilah kita menemukan KUL, Community of Love. Community of Love adalah komunitas sel atau sel group yang menjadi bagian dari keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, baik di pusat maupun di cabang-cabangnya di dalam dan luar negeri. Tuhan menaruh kerinduan agar gereja ini tidak hanya besar di gedung, tetapi kuat di akar dalam kelompok-kelompok kecil yang saling meneguhkan. Kerinduan itu mulai terwujud tahun 1993 di Kota Bogor. Saat lahir wadah bernama Family Altar, tempat keluarga-keluarga bersekutu, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Tuhan memperluas pengertian itu. Bukan hanya keluarga, tetapi seluruh umat percaya dipanggil untuk hidup dalam komunitas kasih Kristus yang menjangkau semua orang. Karena itu, pada tahun 2006, Family Altar dirubah menjadi KUL, Community of Love. Perubahan ini bukan sekedar nama baru, tetapi arah baru yang Tuhan tetapkan dari altar keluarga menuju komunitas kasih yang berdampak bagi dunia. Dulu kita punya kelompok sel. Kelompok sel kita dulu namanya apa, saudara? FA, Family Altar. Tapi sekarang Tuhan rubah. Tuhan yang merubah. Untuk diperluas. Sekarang namanya disingkat jadi KUL. KUL. Keren. Tapi KUL itu sebetulnya itu. Community of Love. Amin, saudaraku. Saudara, dulu sel grup kita tuh hanya dibatasi oleh FA, berarti family. Hanya family. Tapi sekarang kalau komunitas, itu kumpulan orang-orang yang sejalan. Yang punya hobi sama, profesi sama. Jadi itu komunitas. Nah saudara, ini jangkauannya di marketplace akan lebih luas. Puji Tuhan, perubahan ini juga tercermin dari logonya. Logo KUL punya arti yang mendalam. Segitiga biru melambangkan tempat kemah dalam Yesaya 54 ayat 2, warna biru melambangkan kerajaan Allah yang harus diperlebar di bumi. 3 figur di dalamnya melambangkan generasi yang berbeda, muda, dewasa, dan senior yang bertumbuh bersama-sama di dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan yang merupakan DNA GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mereka menyerupai nyala api, melambangkan kehidupan yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Kaki yang keluar dari segitiga menandakan bahwa sekalipun KUL kuat dalam dimensi rohani, KUL tetap down to earth, menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan kepedulian terhadap kehidupan sehari-hari. 5 tahun kemudian, di tahun 2011, sebutan ketua KUL diganti menjadi gembala KUL. Karena tugasnya bukan hanya memimpin pertemuan, tetapi juga menggembalakan jiwa-jiwa sebagai perpanjangan tangan gembala sidang atau pembina. Hari ini yang namanya ketua KUL, engkau jadi gembala KUL. Tapi karena sekarang namanya sama-sama gembala nih. Gembala pembina, gembala rayon, gembala cabang atau ranting, gembala KUL. Tuhan tuh tanya kepada saya, kamu mau lihat satu penuhan jiwa besar-besaran? Tiba-tiba Tuhan tanya lagi kepada saya, kamu bener gak mau lihat? Mau Tuhan. Nah kalau gitu aku tuntun lagi, libatkan KUL. Kamu libatkan KUL.
anak-anak muda cool akan diberdayakan oleh Roh Kudus lebih lagi. Jadi kalau ada pengurapan dari kepala, minyak yang baik turun ke janggut, ke jubahnya. Dengar, gembala-gembala cool, Tuhan akan mengurapi engkau. Engkau akan diurapi Tuhan. Engkau akan diberdayakan oleh Roh Kudus lebih lagi. Cool memiliki moto yang sederhana namun kuat. KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Serta prinsip pengembalaan CGUF, cari, gembalakan, utus, atau fungsikan. Multiplikasi cool terjadi melalui salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu pembelahan atau splitting, dan penanaman atau planting. Gembala kita pernah bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara membuka gereja baru? Saya pada waktu itu tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana saya membuka gereja ini? Kamu kan punya cool kan? FA waktu. Jadi kan 5 FA, satu gereja, 10 FA, jadikan satu. Itu saya lakukan. Ternyata dalam tempo kurang dari 2 tahun, 200 gereja yang ditanam. Dari satu kelompok kecil di Bogor, Tuhan telah melipat gandakan menjadi ribuan cool di seluruh Indonesia dan di berbagai bangsa, menjangkau anak-anak, remaja, keluarga, wanita, usia emas, hingga marketplace. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hidup, yang bersatu, saling melengkapi, dan bertumbuh dalam kasih. Inilah makna berkul, hidup dalam kesatuan hati, bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, dan memenangkan jiwa-jiwa melalui kehidupan yang saling melayani dan membangun. Dari generasi ke generasi, Tuhan bekerja melalui komunitas ini. Melalui setiap cool, amanat agung dikerjakan karena disinilah murid-murid Kristus dibentuk, dimuridkan, dan diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Cool bukan hanya persekutuan, tetapi sebuah komunitas hidup yang bergerak. Di dalamnya ada kubu doa, doa keliling, kunjungan kasih, pelayanan sosial, pemuritan secara berdiskusi, dan lain sebagainya. Setiap kali suatu cool bertumbuh, bukan hanya jumlah yang bertambah, tetapi kehidupan yang diubahkan. So, 2 years after I joined BIC, I had an experience with the Lord, and somehow I had the desire to join Cool, or back then we call it FA, and I expressed this with one of my friends, and it turns out she also had that same desire, so then we started going to Cool FA back then. I was trying a couple of churches, trying to find a home church, but I guess I joined Cool, and then everyone were not just welcoming but so warm. I think Cool has a very big factor to it. Being in Cool Damascus, I remember coming home from Cool, like from a Bible study one day, and then my wife and I were just talking, and we were saying that, wow, these people are really fervent for God. People are looking to know more. Being planted in a community is really important. I've tried various churches, but BIC felt home for me. It really just transformed me from the inside out, and it's like a family for me. Ketika kita setia sama pekerjaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Karena ada satu jemaat aja yang setia, yang mau kita gembalain, itu udah bersyukur sekali dan kita perlu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan di situ aku melihat ada pertumbuhan, bahkan Tuhan juga percayakan pertambahan jiwa, pertambahan jumlah, tapi satu yang paling berharga adalah melihat bahkan satu orang, kalau dia awalnya males datang gereja, dia nggak punya komitmen pribadi, dia jatuh bangun dalam dosa. Tapi aku menyaksikan bagaimana orang-orang seperti ini, ketika mereka mulai datang ke Cool, mereka mulai digembalakan, mereka mulai kita bangun hubungan secara personal, itu mulai ada pertumbuhan. Jadi ada satu kesaksian dari anggota Cool, umurnya 60, dia sebelumnya dari agama lain, dan akhirnya dia masuk ke gereja, tetapi saat dia pindah, ketaatan dia benar-benar diuji. Semuanya diuji sampai titik terendah, tapi tidak sampai itu. Kita semua Cool terus menopang, terus menguatkan, hingga akhirnya dia makin percaya sama Tuhan. Dia bilang, enggak penting semua yang aku punya, yang penting aku punya Tuhan,
yang mengubahkan hidupku. Community of Love hidup dalam kasih, bertumbuh dalam komunitas, menjadi berkat bagi sesama. Melalui pemuritan, kita menyelesaikan amanat agung. Seperti yang disampaikan oleh gembala kita di Handbook Cool, Community of Love adalah wadah untuk menggembalakan sekaligus memuridkan pengerja dan jemaat untuk dapat dipersiapkan menjadi umat yang layak, sehingga akhirnya mereka menjadi murid Kristus, pemenang dan mempelai Kristus. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari Cool. Pemuritan akan terjadi di Cool. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam Cool. Inilah panggilan kita. Inilah tujuan kita. Jangan hanya menjadi penonton dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Jadilah bagian dari Cool, Community of Love. God bless you. Tuhan memberkati kamu lewat saya. Tuhan memberkati saya lewat kamu.